Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Video kali ini akan menyajikan tentang bagaimana kalian dengan mudah menghafal dan mengingat beberapa kata dalam bahasa Inggris yang dinamakan object pronoun. Kalian akan mendapatkan trik bagaimana cara mengingat 7 pronoun sebagai objek yang ada dalam bahasa Inggris. Secara sederhana, kalimat dalam bahasa Inggris disusun sama halnya dengan bahasa Indonesia, terdiri dari subjek, predicate, objek. Untuk subjek, silahkan simak video sebelumnya di channel ini. Kalian akan mendapatkan trik, cara, dan ilmu yang bermanfaat untuk bisa menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Inggris dengan mengikuti sebelumnya video ini. Karena channel ini disajikan secara runtun agar kalian sebagai pemula ingin belajar bahasa Inggris mendapatkan hasil yang baik, bisa mengerti, bisa memahami, bisa menuliskan kalimat, dan yang lebih penting lagi kalian bisa bicara bahasa Inggris. Untuk pronoun sebagai objek itu cukup kita dengan tertawa kecil untuk mengingat atau menghafalnya. Cukup dengan tertawa seperti hihihi me itu. Hihihi me itu ini maksudnya cara gampang untuk mengingat. Jadi dengan ingat bunyi tertawa hihihi me itu, kalian bisa ingat yang namanya pronoun sebagai objek. H yang paling depan di sini itu maksudnya adalah her, kemudian I itu it, H itu him, kemudian M, E itu me, Y itu you, T them, U itu us. Kemudian objek biasanya diletakkan di belakang kalimat. Beda dengan video yang sebelumnya, itu kita membahas tentang subject pronoun, artinya kata ganti orang, benda, atau binatang yang posisinya di depan sebuah kalimat. Kalau yang sekarang ini adalah objek. Objek itu biasanya diletakkan di belakang kalimat. Jadi subjek sudah kita bahas di video sebelumnya, kemudian video kali ini membahas tentang objek. Dua hal ini adalah sebagai dasar bagi kalian untuk bisa menulis atau membangun atau membuat sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Seperti kita ketahui bahwa pola kalimat dalam bahasa Inggris itu sama halnya dengan dalam bahasa Indonesia, ya. Itu sebuah kalimat dibangun dengan adanya subjek ditambah predicate, ditambah objek. Objek yang kita bahas kali ini itu terdiri dari her, it, him, me, you, them, dan us. Her ini artinya dia untuk perempuan, it ini artinya dia untuk benda atau binatang, kemudian him itu dia untuk laki-laki, kemudian me artinya saya, you kamu, them mereka, us kami atau kita. Berikut kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat sederhana dalam bahasa Indonesianya, saya melihat dia. Dia perempuan maksudnya. Contohnya ini. Itu kalau kita belum mengetahui tata bahasa dalam bahasa Inggris, kita hanya bermodalkan kamus, kemudian kita buka kamus, saya artinya I, kemudian melihat itu she, kemudian dia untuk perempuan itu she, sehingga kita beranggapan bahwa kalimat bahasa Inggrisnya saya melihat dia itu I see she. Ini salah. Mungkin secara makna bisa diterima, tapi secara tata bahasa ini keliru. Yang benarnya adalah I see her. Her inilah yang fungsinya sebagai objek, sementara she ini fungsinya sebagai subjek. Artinya sama-sama dia perempuan, hanya fungsinya yang berbeda.
Sehingga kalimat yang benar itu I see her. Kemudian contoh lain, kami menolong mereka. We help they. Ini salah. Ya. Syntactically ini salah. Ya. Semantically mungkin oke lah. Nah, kemudian yang benarnya itu adalah we help them. Nah, them inilah yang dimaksud sebagai objek. Posisinya di belakang kalimat sederhana ini. Nah, sementara they ini fungsinya sebagai subjek. Yang benarnya they ini diletakkan di depan sebuah kalimat. Kemudian khusus untuk kata you dan kata it juga ya, bentuk subjek dan objeknya kebetulan sama. Contoh, I love you. I love you. You di sini fungsinya sebagai objek. Kebetulan bentuknya sama dengan dia sebagai subjek. Kemudian kata you pada kalimat di atas, ya, fungsinya sebagai objek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin penjelasan ini sangat sederhana, remeh bagi kita, tapi mungkin luar biasa bagi orang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya tentang bagaimana kita menyatukan antara subjek dan objek dengan menambahkan predikat sehingga jadilah sebuah kalimat. Dan pembahasan yang akan datang, kita akan membahas tentang bentuk kalimat sederhana yaitu simple past tense. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengetahui objek pronoun, maka syarat kedua untuk membangun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris sudah kalian dapatkan. Pada video berikutnya kita akan mencoba bagaimana membangun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris sehingga pada akhirnya kalian bisa mengerti, memahami, dan bahkan bisa bicara bahasa Inggris. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.